Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengawas madrasah di seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu cinta pada profesi mulia kita ini. Saya Nur Laili, pengawas madrasah dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dan hari ini saya hadir di Excellent Channel yang sangat inspiratif yang dikelola oleh Bapak Husnudin, pengawas madrasah dari Kabupaten Brebes juga, untuk menemani Bapak dan Ibu memahami sesuatu yang menurut saya sangat penting ya, sangat hangat dan sangat relevan untuk kita semua saat ini. Ada yang antik dari sebuah regulasi yang baru saja terbit. Dan hari ini kita akan bedah bersama-sama dengan santai, dengan tuntas, dan insya Allah dengan penuh semangat. Jadi jangan kemana-mana ya, karena di akhir video ini saya juga akan spillkan sebuah aplikasi yang saya jamin akan bikin Bapak dan Ibu geleng-geleng kepala. Bukan karena susah ya, tapi karena luar biasa praktisnya. Baik, bismillah. Baik sahabat, kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana saja. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa seperti berjalan tanpa peta? Bekerja keras setiap hari, tapi merasa seperti tidak ada landasan hukum yang kokoh yang menopang langkah kita. Kalau pernah, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Terbitnya Permendikbud nomor 11 tahun 2025 membawa sesuatu yang saya sebut tadi, antik. Mengapa antik? Karena justru di tengah era transformasi ini ada satu pasal yang membawa kita kembali ke sesuatu yang sangat kita kenal. Mari kita baca bersama pasal 23. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pengawas sekolah tetap melaksanakan pemenuhan beban kerja dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 25 tahun 2024. Sampai dengan disesuaikan statusnya menjadi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu. Pasal ini bukan sekedar pasal transisi biasa. Ada 4 implikasi besar yang perlu kita pahami bersama. Saya urutkan ya. Pertama, pengawas tetap bekerja sesuai Permendikbud 15 tahun 2018 yang telah diubah dengan Permendikbudristek 25 tahun 2024. Kedua, penyusunan status baru akan dilakukan apabila status pengawas berubah menjadi guru sesuai kebijakan SDM Pendidikan Nasional. Jadi selama itu belum terjadi Bapak Ibu, kita tetap bergerak sebagai pengawas dengan tugas dan fungsi yang utuh. Ketiga, dokumentasi dan pelaporan kegiatan menjadi semakin krusial Bapak Ibu. Ini bukan formalitas sahabat ya. Ini akan menjadi dasar evaluasi kebijakan di masa depan. Dan yang keempat,
yang menurut saya paling menggembirakan. KMA nomor 2 tahun 2012 menjadi relevan kembali. Kembali ke formulasi pengawasan lama bukan berarti kita melupakan transformasi ya. Justru kita membawa semangat baru dalam kerangka yang sudah kita kenal dan kita kuasai. Apa semangat baru itu? Yaitu semangat pendampingan kolaboratif. Bukan instruksi satu arah. Semangat humanis yang memanusiakan guru, memanusiakan kepala madrasah, dan memanusiakan semua yang kita bina. Tentu saja prinsip pancacinta yang menafikan pendekatan birokratis top and down yang kering dan menggantinya dengan kehadiran yang sangat hangat, bermakna dan berdampak. Maka sahabat, berdasarkan semua landasan tadi, tugas dan fungsi pengawas kembali mencakup 4 hal utama. Ya, yang pertama, membina. Kita hadir untuk membangun. Membina guru, membina kepala madrasah agar mereka tumbuh bukan merasa dihakimi. Yang kedua, memantau. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap proses yang sedang berjalan di madrasah binaan kita. Yang ketiga, bimbingan dan pelatihan profesional. Disinilah kita menjadi mitra belajar. Kita adalah sahabat yang berproses bersama dalam komunitas belajar. Yang keempat, penilaian kinerja guru dan kepala madrasah. Ini tanggung jawab profesional kita Bapak Ibu. Dilakukan dengan data, dengan instrumen, dengan keadilan, bukan dengan asumsi. Nah, 4 fungsi ini bukan beban. Ini adalah panggilan jiwa kita sebagai pengawas madrasah. Unur Lali bagus sih konsepnya, tapi bagaimana implementasinya? SKP kita kan didesain triwulan, sementara program pengawasan lama pakai semester. Salah caranya kita bagi ke-4 fungsi itu ke dalam 4 triwulan. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Triwulan 1 fokus pada kegiatan pembinaan. Triwulan 2 fokus pada bimbingan dan pelatihan profesional. Triwulan 3 fokus pada kegiatan pemantauan. Dan triwulan 4 fokus pada penilaian kinerja. Yeay, rapi bukan? Terstruktur, terukur, dan yang penting realistis untuk dilaksanakan. Dengan pola ini, SKP triwulan kita selaras dengan fungsi kepengawasan. Tidak ada yang tumpang tindih lagi, tidak ada yang terlewat. Semua terdokumentasi dengan baik. Dan seluruh instrumen pendukung untuk setiap kegiatan di ke-4 triwulan itu sudah dirumuskan. Sudah siap pakai juga. Hasil kerja keras para pengawas hebat Jawa Tengah yang dengan penuh dedikasi meluangkan waktu 3 hari untuk kita semuanya. Terima kasih untuk para pengawas hebat. Tunggu dulu, karena ada satu hal lagi yang akan saya skillkan hari ini. Dan ini, percayalah, akan membuat Bapak dan Ibu geleng-geleng kepala lagi. Bukan karena rumit ya, tapi karena luar biasa praktisnya. Baik,
saya perkenalkan aplikasi kinerja kepengawasan. Bayangkan ini sahabat, Bapak dan Ibu cukup menuliskan data diri dan data madrasah binaan satu kali saja. Dan aplikasi ini akan mengidentifikasi seluruh kinerja Bapak dan Ibu selama 1 tahun penuh, lengkap dengan judul kegiatannya. Di saat pemerintah sedang kembali menekankan pentingnya LCKH, kerja harian kita sudah tersaji secara sangat sistematis di sini. Masya Allah, tabarakallah. Oke, tampilannya mungkin tidak asing ya Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan versi sebelumnya. Tapi ada banyak perubahan penting yang perlu dicermati. Yuk saya tunjukkan cara pakainya. Tampilannya mungkin tidak asing ya Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan versi sebelumnya. Tapi ada banyak perubahan penting yang perlu dicermati. Yuk saya tunjukkan cara pakainya. Langkah pertama, input data. Masuk menu data pengawasan, lalu isi seluruh data diri dan nama madrasah binaan Bapak dan Ibu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian nama madrasah binaan. 1. Tersedia 20 kolom data madrasah. Isi semua sesuai jumlah binaan Bapak dan Ibu. Yang kedua, aplikasi ini juga mengakomodasi berbagai jumlah binaan. Apakah 8, 10, 12, 16 atau 20 madrasah. 3. Kalau jumlah binaan Bapak dan Ibu tidak pas dengan pilihan yang tersedia di atas, tidak masalah Bapak Ibu. 2 madrasah yang 1 yayasan bisa digabung menjadi 1 entry. Misalnya MTS Al-Hikmah dan MA Al-Hikmah cukup ditulis dalam 1 kolom saja. 4. Kalau binaan Bapak dan Ibu sangat banyak, di atas 40 misalnya, maka sebagian madrasah dapat dijadwalkan supervisinya pada tahun berikutnya. Jadi ini bukan pengurangan tanggung jawab ya, ini adalah manajemen kerja yang realistis dan terencana. Oke, data sudah diisi. Tara, aplikasi sudah siap digunakan. Langkah yang kedua, cek rencana kerja setahun. Sekarang tinggal kita cek apa saja yang sudah otomatis tersaji. Mari kita telusuri bersama. Pertama, jadwal pengawasan tahunan kita. Sudah ada. Oke. Kedua, jadwal kunjungan ke tiap madrasah binaan. Sudah terpetakan. Ketiga, kalender kepengawasan. Lengkap dan sistematis. Keempat, jadwal binaan, bimbingan dan pelatihan dalam komunitas belajar. Sudah terencana. Dan kelima, jadwal bimbingan dan pelatihan pada satuan pendidikan. Sudah ada. Keenam, contoh surat keterangan. Ini bonus sahabat.
Untuk jaga-jaga kalau kita lupa membawa bukti kunjungan ya. Disiapkan saja dulu, barangkali suatu saat dibutuhkan. Dan yang ketujuh, ada 6 instrumen pembinaan yang sudah tersedia di aplikasi ini. Dan percayalah, masih banyak instrumen lainnya yang belum saya tunjukkan hari ini. Karena keterbatasan waktu tentunya. Subhanallah, ini bukan sekedar aplikasi Bapak Ibu, ini adalah peta kerja lengkap kita sebagai pengawas madrasah. Sudah tersaji dalam satu genggaman saja. Sahabat pengawas madrasah yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita telah bersama-sama memahami bahwa Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 khususnya pasal 23 justru membuka jalan bagi kita untuk melangkah dengan lebih pasti, lebih terstruktur dan lebih bermakna. Menjadi pengawas bukan hanya soal memenuhi beban kerja saja. Ini soal kehadiran yang bermakna, cinta yang berdampak, soal menjadi cahaya bagi madrasah yang kita bina. Kolaboratif, humanis, cinta berdampak. Itulah wajah kepengawasan madrasah kita di tahun 2026. Semoga langkah kita hari ini sekecil apapun menjadi amal jariah yang terus mengalir. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Karena siapa tahu satu share dari Bapak Ibu hari ini bisa menjawab kebingungan seorang pengawas di ujung Indonesia sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.